Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Luar Oke. biasa. Ya. Oke. Para master sekalian, alhamdulillah pada dalam acara dan Mas BI diskusi enak masyarakat berintegritas. Sebelumnya saya bacakan pantun dulu. Naik kereta turun di stasiun Tugu. Rindu keluarga, ingin segera dekat. Integritas diri jangan pernah ragu, tolak gratifikasi setiap saat. Ya. Para master sekalian dan Bapak Ibu yang barangkali belum masuk ke penyuluh anti korupsi, nanti bisa segera bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Alhamdulillah, marilah kita awali dan Mas BI pada siang hari ini bagi yang muslim beragama Islam untuk membaca bacaan basmalah, untuk yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay. Sebelum saya lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpaksinas. Acara yang selanjutnya sambutan Ketua Paksiji. Acara yang selanjutnya sambutan dari Perpaksinas. Untuk acara yang kelima adalah pengarahan dan motivasi. Kemudian acara inti, pemaparan materi dan Mas BI ke-22 yang akan disampaikan oleh Master Heri Kurniawan. Baik, setelah tadi kita membuka acara pada siang hari ini, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpaksinas. Kepada para peserta dimohon untuk berdiri tegak, mohon maaf, tetap duduk untuk dengan posisi tegak. Untuk suara mohon untuk mikrofon jangan tidak perlu dihidupkan. Nanti tidak saut-sautan. Cukup di mute aja, dimatikan saja. Kita menyanyikan dari tempat masing-masing. Baik, untuk selanjutnya mari kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Perpaksinas. Kepada tim IT dipersilakan. Buat besok harus
company. Terima kasih ya. Kami penyuluh anti korupsi bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi. Ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya. Ayo semua bergegas di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih. Indonesia maju jaya. Anti korupsi bersatu padu membangun negeri, sinergi bersama berantas korupsi. Ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia himpun diri dalam Perpaksinas, mandiri, independen dan berdaya. Ayo semua bergegas di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila, berantas korupsi tak kenal letih. Indonesia maju jaya. Terima kasih. Baik, para master sekalian, segera kita lanjutkan acara sambutan dari Ketua Paksiji yang akan disampaikan oleh Dr. Toto Soeharto, Sarjana Teknik Master Sains. Kepada beliau dipersilakan. Matur nuwun, Master Ari Sultan Triyati yang sudah berjuang ini berganti device dari HP ke laptop ke HP. Luar biasa perjuangannya. Menjadi pengalaman bagi kita semuanya ya. Baik, kita akan segera saja mulai. Pergi ke pasar membeli ketupat. Cakep. Jangan lupa membawa kue apem yang hangat. Integritas harus terus kita rawat agar hidup penuh berkat dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kami hormati, ini sudah hadir Eyang Sugi dari KPK, luar biasa. Terima kasih Master Eyang menyempatkan waktunya. Masih sakit. Kemudian ini ada juga yang mewakili mungkin ya dari inspektur-inspektur daerah di DIY, kemudian di kabupaten kota di seluruh wilayah DIY ini. Kemudian mungkin juga ada yang di disposisi mewakili pimpinan OPD dari organisasi perangkat daerah yang berada di wilayah DIY ini. Kemudian juga alhamdulillah ini sudah terwakili Perpaksinas, ini Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional oleh Master Santi yang tengah sibuk ini disambi dengan rapat ini, luar biasa menyempatkan waktunya. Dia sebagai ketua forum juga yang luar biasa, Dana Raksa, jadi panutan kita bersama ini. Dan juga ini yang sudah menyempatkan waktu ini, yang setiap hari penuh dengan aktivitas-aktivitas, ya, Master narasumber kita, Master Dr. Heri Kurniawan Abu Zazim, dan semuanya teman-teman yang bergabung di sini, baik dari forum, komunitas, anti korupsi seluruh Indonesia yang tentu saja ini menjadi satu bagian dari Perpaksinas. Terima kasih atas kehadirannya dan semangat
dalam terus ya menggaungkan edukasi anti korupsi. Dan juga teman-teman semuanya, sahabat-sahabat penyuluh anti korupsi, maupun dari teman-teman relawan ASN maupun non-ASN yang sudah berupaya untuk bersama dengan kami untuk menumbuh kembangkan semangat berintegritas ya melalui proses diskusi enak masyarakat berintegritas siang hari ini. Sekali lagi puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk menyelenggarakan acara ini tentu perlu perjuangan ya. Ini ada koordinatornya bidang humas ini, Master Nur Rohmah, yang saat ini sudah berhasil mengumpulkan kita bersama di dalam Denmas Bayi edisi ke-22. Jadi mulai dari 1 sampai 22 itulah adalah bukti dari konsistensi kita sebagai bagian dari kontribusi kita juga untuk selalu meneruskan secara konsisten apa yang sudah menjadi komitmen kita, dan ini juga menjadi bagian integritas. Yang kali ini diskusi enak masyarakat berintegritas ini mengambil tema Lebaran dan janji pada diri sendiri, konsistensi menjaga integritas pasca Ramadan. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa ibadah Ramadan bukan hanya ritual, tetapi ada momentum-momentum setelah itu ya, yang memperkuat janji pribadi kita agar kita selalu terjaga dari kejujuran, kedisiplinan, yang akronimnya kalau di KPK itu adalah Jumat bersepeda kakak. Jadi melalui forum ini harapannya bisa menjadi ruang refleksi sekaligus untuk mengingatkan kita saling bersama watawasau bil haq watawasau bis sabr, bahwa integritas tidak berhenti di saat-saat kemarin saat kita menjalankan ibadah bulan Ramadan, tapi juga saat ini bulan Syawal penuh dengan peningkatan. Kita harus selalu menjaga tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dimulai dari diskusi enak masyarakat berintegritas ini kita selalu terus berupaya menjaga kunci integritas kita, karena berani jujur itu hebat dan integritas adalah prioritas bangsa agar menjadi semakin kuat. Ke masjid bertemu sahabat lama. Jangan lupa saling bersapa. Integritas harus dijaga bersama agar bangsa kita semakin jaya. Kurang lebihnya demikian apa yang kami sampaikan sebagai ketua forum yang mewakili dari teman-teman anggota forum Paksisi DIY. Juga sekali lagi mohon maaf lahir dan batin mewakili semuanya. Semoga dengan penyelenggaraan Denmas Bayi edisi ke-22 ini kita semuanya sudah memulai dari kembali kepada kesucian, saling memaafkan, dan terima kasih atas partisipasi kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Tata atas sambutannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu para Master, jadi di sini saya sampaikan kenapa kok kok manggilnya master gitu ya. Nah, master di sini bukan seperti gelar Bapak Ibu semua, tetapi kita akronimkan masih terus belajar. Jadi dimanapun berada, dimanapun tempat kita masih harus selalu terus belajar. Nah, dan Mas Bayi ini, diskusi enak masyarakat berintegritas ini diselenggarakan oleh Paksiji. Nah, ini insya Allah kita selenggarakan setiap bulan. Jadi kita usahakan untuk terus konsisten agar bisa memberikan wadah untuk Bapak Ibu para master semua, agar kita bisa terus belajar dan bisa menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabat kita. Baik, Bapak Ibu para master sekalian, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Perpaksinas yang akan disampaikan oleh Master Santi Kusuma Santi Wahyu Ningsih, Master of Economics. Kepada Master Santi dipersilahkan. Baik, terima kasih Master Ari. Izin suara saya apakah cukup jelas terdengar? Sangat jelas, Master. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Izin saya bawakan pantun juga, nggak mau kalah sama Master Toto. Pergi ke pasar membeli kurma, Cakep. Cakep. tak lupa Cakep. membeli air kelapa. Cakep. Ramadan usai bukan berarti usai semua, integritas dijaga sepanjang masa. Ya, Satu lagi boleh ya. boleh, Ke boleh. masjid saat fajar maupun petang. Cakep. Hati tenang, penuh rasa ikhlas. Cakep. Cakep. Jangan hanya baik saat Ramadan datang, dan Mas Bei beraksi konsisten jaga integritas. Mantap. Mantap. Baik, yang saya hormati para pengurus dan anggota Forum Penyuluh Anti Korupsi se-Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sungguh kami banggakan perwakilan dari KPK, Mas Eyang Sugi, narasumber yang sangat luar biasa, rekan-rekan paksi, dan juga seluruh peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir secara daring dalam kegiatan Denmas BI edisi ke-22. Ini luar biasa banget, udah 22 episode ya. Dan tema yang sangat reflektif dan relevan saat ini yaitu Lebaran dan janji pada diri sendiri. Konsisten menjaga integritas pasca Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dalam hal ini mewakili dari Perpaksinas menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan tindak lanjut ya dari keputusan Gubernur DIY nomor 413 tentang Forum Penyuluh Anti Korupsi DIY. Dan forum ini bukan hanya sekedar wadah koordinasi, tapi juga ruang pembelajaran bersama untuk menumbuhkan budaya integritas di tengah masyarakat. Masyarakat di pemerintahan daerah, masyarakat di sekitar kita, kementerian, lembaga, dan ini sangat luar biasa terus diselenggarakan oleh Denmas BI ini. Tema yang diangkat pada hari ini sangat tepat karena kita baru saja berlebaran Idul Fitri. Oh ya, sebelumnya saya izin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, Ramadan Idul Fitri baru saja kita lalui. Dan di bulan Ramadan itu merupakan madrasah pembentukan karakter. Melatih kejujuran, kesabaran, pengendalian diri, juga keikhlasan. Namun tantangan sesungguhnya bukan saat Ramadan itu berlangsung, melainkan setelahnya. Apakah nilai-nilai tersebut mampu kita jaga? Apakah janji yang kita ucapkan pada diri sendiri benar-benar bisa kita tepati? Nah, disinilah integritas kita diuji. Integritas bukan cuma sekedar kata-kata, slogan, tapi juga konsistensi antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita. Dan juga dimanapun kita berada, saat kita bekerja, saat kita bermasyarakat, integritas juga bukan sesuatu yang dibangun dalam waktu singkat, harus terus-menerus. Hasil dari komitmen yang terus-menerus, bahkan dalam hal yang kecil yang kadang-kadang sering kali luput dari perhatian. Bapak Ibu hadirin yang sungguh saya banggakan, mungkin kita boleh refleksi sekilas. Korupsi pada hakikatnya sebetulnya bukan hanya soal sistem, tapi soal karakter. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan. Dimulai dari diri sendiri, kemudian kita sebarkan ke sekitar kita. Dan kita semua punya peran di sini sebagai agen perubahan, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun masyarakat. Dan melalui forum seperti Denmas BI ini, kita diajak untuk berdialog. Berdialog secara terbuka, diskusi, saling menguatkan, kemudian memperbarui komitmen
dalam menjaga integritas. Saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran individu yang kemudian menular menjadi gerakan yang kolektif. Momentum Lebaran yang identik dengan kembali ke fitrah seharusnya tidak berhenti pada seremonial semata. Lebaran adalah titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih amanah, lebih bertanggung jawab. Mari kita jadikan janji pada diri sendiri bukan hanya sekedar wacana, tetapi juga komitmen nyata yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, saya berharap kegiatan ini menjadi inspirasi, memperkuat nilai-nilai integritas, serta mendorong lahirnya langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi di berbagai lini kehidupan. Kami semua sangat berharap, terutama Perpaksinas, bahwa kontinuitas dari kegiatan terus terjaga dan ada regenerasi serta kaderisasi dari anggota-anggota yang ada. Dan jangan lupa resertifikasi untuk yang habis masa berlakunya. Dan yang pasti di Denmas BI topiknya sangat bervariasi. Ini yang membuat kita selalu penasaran dan selalu ingin hadir dalam kegiatan Denmas BI ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga diskusi hari ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Dan izinkan saya memberikan pantun penutup. Minum teh hangat di pagi hari, Cakep. ditemani roti rasa coklat. Artinya, Integritas bukan hanya sekedar janji, tapi komitmen yang terus melekat. Terima kasih banyak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali Master Kusuma Santi. Ini apa namanya luar biasa ya Sri Kandi dari Kemenkeu ini ya. Baik, mohon maaf Master Ari sudah bisa masuk ini. Halo Master Ari. Oke, kalau Master Ari sudah bisa masuk, dipersilahkan Master Ari. Oh baik, barangkali Master Ari sedang tidak bisa. Dibantu Master Nur, lanjutkan aja. Baik, baik Master, siap. Bentar, izin saya ini spotlightnya saya remove dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin dan para master-master semua seluruh Indonesia. Terima kasih sekali dari Perpaksinas sudah menyampaikan sambutannya yang diwakili oleh Master Kusuma Santi. Dan selanjutnya adalah kita mohonkan sambutan kepada sesepuh kita yang beliau adalah karena sesepuh ya panggilannya Eyang gitu ya. Master Eyang Sugiarto yang beliau selain sebagai sesepuh di Paksi JDIY, beliau juga menjadi Kasatgas di KPK. Dipersilahkan kepada Master Eyang Sugi untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Master Nur Rahman. Halo. Ya, Ya. iya Master, monggo Master. Gue mengajak kita untuk patuh, cinta mengajak kita untuk saling setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama, salim kasih sayang untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan kasih sayang dari para master hebat ini, Indonesia semakin sejahtera. Yang kami hormati, yang saya banggakan, Ketua Forum Paksiji, penyuluh anti korupsi sahabat integritas Jogja Istimewa, Master Dr. Toto, Terima kasih, Mas. dan pengurus. Kemudian juga yang terhormat
pengurus dari Perpaksinas, Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional, dalam diwakili oleh Ibu Mendan Master Kusuma Santi. Dan Siap. Bapak Ibu semua dari perwakilan Paksi, Forum Paksi API seluruh Indonesia, juga dari Bapak Ibu perwakilan dari OPD, Inspektorat di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Istimewa Jakarta. Mari kita bersyukur, Alhamdulillah kita bisa berjumpa di forum Denmas BI periode ke-22 ya. Ya, ini dengan sehat, selamat, aman, damai, dan insya Allah ada stok makanan. Berarti kita orang yang berbahagia. Yang kedua tentunya saya mewakili dari KPK secara pribadi maupun secara organisatoris menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan tentunya juga kami mengapresiasi atas kegiatan ini karena menurut Profesor Rai Akbar, beliau mengatakan sebagai psikolog keluarga, ada lebih dari 60 nilai-nilai integritas. Nah, ternyata yang penting adalah konsistensi. Jadi dari 60 itu kemudian diperas jadi 3. Jujur, berani, dan konsisten. Itu menurut Profesor Rai Akbar. Nah, nanti bisa kita kembangkan dan mudah-mudahan ini menginspirasi. Tadi disampaikan bahwasanya forum kali ini, tema kali ini di Denmas BI yang ke-22 ini dengan judul ataupun dengan tema Lebaran dan Janji pada Diri Sendiri, konsistensi menjaga integritas pasca Ramadan. Setelah saya mengucapkan Lebaran, kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Perpaksinas, wabil khusus pada Paksiji dan juga Bapak Ibu yang mendukung ini. Dan tentunya juga terima kasih kepada Badan Diklat DIY yang memberikan tumpangan Zoom, link Zoom ini ya. Mudah-mudahan menjadi bagian kita, menjadi rekam jejak kita di barisan mana kita berdiri. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan setinggi-tingginya atas komitmen, konsistensi para master hebat ini yang memiliki kepedulian, memiliki semangat yang tentunya kami, saya secara pribadi meyakini kekuatannya bukan pada pulsa, tapi adalah kekuatan cinta. Kata Pak Sudirman Said, beliau mengatakan perjuangan ini akan abadi, akan terus konsisten kalau didasarkan atas rasa cinta Indonesia, cinta atas perjuangan kita, bukan karena pulsa. Dan saya yakin saat ini LSP KPK sudah mensertifikasi sebanyak 4.664 penyuluh anti korupsi dan 612 ahli pembangun integritas. Ini saya pikir menjadikan kita semua adalah orang-orang yang berjuang atas rasa cinta Indonesia. Dan tentunya sini karena ada Ketua Forum Dana Raksa, boleh saya menyitir dari pernyataan Ibunda, jangan lelah mencintai Indonesia. Ibunda SMI ya, Master Kusuma Santi, jangan lelah mencintai Indonesia. Dan mudah-mudahan aksi nyata kita ini, kerja-kerja kita ini yang tadi saya katakan, walaupun saya menggarisbawahi dari pernyataan Perpaksinas tadi, walaupun perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil, kalau itu dilakukan dengan konsisten, dengan komitmen, dan tentunya dengan keikhlasan, dan tentunya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan yang bertawadhu yang Maha Esa dengan atas nama Lillah, mudah-mudahan akan semakin berkah. Nah, tentunya kami dari KPK, khususnya dari sertifikasi pemberdayaan, mengharapkan dengan Denmas BI yang ke-22 ini mengingatkan kita bersama, betul sampai saya menggarisbawahi lagi sampai oleh Perpaksinas tadi, bahwasanya Ramadan ataupun Lebaran itu bukan akhir. Lebaran adalah sesungguhnya awal ya, titik awal kita untuk membuktikan 11 bulan yang akan datang ini apakah kita sebagai orang-orang yang berhasil sebagai alumni Ramadan ataukah kita hanya menjadi, mohon maaf, korban euforia Ramadan. Seperti jalannya ketika para master berjuang untuk mendapatkan sertifikasi penyuluh anti korupsi atau sertifikasi ahli pembangun integritas. Bagi para peserta, mohon izin yang belum
sertifikasi, silahkan untuk melakukan sertifikasi yang mudah-mudahan segera akan kita buka di periode Mei, Juni, Juli ini gitu kan. Sesungguhnya sertifikasi kan bukan awal, bukan akhir, justru awal dari perjuangan kita. Dan saya pikir tema kali ini, Lebaran itu bukan akhir, Lebaran adalah awal kita. Dan janji pada diri sendiri untuk konsisten menjaga integritas pasca Ramadan merupakan satu hal yang menggerakkan kita bersama agar apa? Ke depan, khususnya di tahun 2026 ini, para pastor, para penyuluh anti korupsi bisa berjuang, bisa bekerja, bisa menyampaikan, mentransformasi penyuluhan anti korupsi tidak sekedar kegiatan yang sifatnya mengejar output, tetapi bagaimana kita bisa berdampak. Perlu memastikan bahwa setiap penyuluhan kita yang pertama bisa terukur dampaknya. Bukan hanya sekedar berapa kali kegiatan dilakukan dan tetap perubahan yang akan terjadi yang kita harapkan bersama. Nah, itulah yang kita harapkan. Jangan sampai, mohon maaf nih, seperti kegiatan kita Ramadan itu apakah akan mampu merubah kita sebagaimana seekor ulat, ya. Ulat kemudian jadi kepompong, menjadi kupu-kupu, sebagaimana persahabatan bagaikan kepompong gitu kan. Artinya merubah dari yang belum baik menjadi semakin baik. Ataukah naudzubillah hanya seperti puasanya, mohon maaf, ular ya, yang berpuasa dulu ular hanya kemudian mengelupas kulitnya dan semakin seperti tidak berubah dari sifat, watak, dan perilaku kita. Nah, ini mudah-mudahan nanti memberikan motivasi pada kita bersama, khususnya saya pribadi, dan mudah-mudahan juga berdampak pada para master semuanya, untuk bisa menjadikan apa yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak yang terukur. Kenapa ini penting? Kenapa janji diri sendiri konsisten menjaga integritas itu penting? Kenapa? Karena yang kita seru, yang kita ajak adalah manusia dewasa. Orang-orang dewasa yang sudah punya nilai, sudah punya karakter, dan punya hati. Nah, mudah-mudahan yang kita seru bukan sekedar materi, tapi nilai. Nah, mudah-mudahan dengan kekuatan hati, kekuatan integritas yang terpatri dalam diri kita, mudah-mudahan akan menjadikan kekuatan kita untuk paling tidak mengajak mereka. Syukur Alhamdulillah menyadarkan mereka. Syukur Alhamdulillah bisa merubah mereka. Kalaupun tidak, kita sudah melakukan upaya-upaya sehingga kita serahkan saja pada yang maha merubah ya. Kalau sungguhnya hati-hati kita ini manusia adalah milik yang maha kuasa. Yang penting sudah kita lakukan, kita sudah berjanji diri sendiri konsisten menjaganya, konsisten untuk mengajaknya. Perkara hasil itu hanya Tuhan yang maha kuasa. Dan nanti kita bisa terukur dampaknya. Yang kedua, mudah-mudahan bisa juga menggunakan muatan lokal berbasis kebutuhan daerah, ya, memahami risiko, karakteristik korupsi di Jawa, khususnya di daerah Istimewa Jakarta, misalkan begitu, bisa menjadi bagian sarana mediasi untuk mendekatkan bahwasanya nilai-nilai anti korupsi atau integritas telah menjadi sesuatu yang sesungguhnya melembaga, menjadikan tradisi yang dari turun-temurun. Kalau kita bertengok dari sejarah Yogyakarta, bagaimana Pengaren Diponegoro itulah orang yang anti korupsi. Bagaimana beliau melakukan perlawanan terhadap Patih Danurejan, gitu kan. Danurejo yang melakukan upaya korupsi di situ, dan kemudian beliau melakukan mengumpulkan bukti-bukti, terus kemudian dihadapkan, dilaporkan pada Kanjeng Sultan, dan kemudian dalam buku itu bahkan Patih Danurejan itu sempat diinjek kepalanya oleh Pangeran Diponegoro untuk membuktikan bahwasanya dia adalah koruptor. Tapi itulah jadi. Artinya secara basis daerah Istimewa Yogyakarta sudah punya tokoh-tokoh anti korupsi zaman dulu dan zaman sekarang, bisa kita elaborasi bersama. Yang ketiga tentunya mudah-mudahan tugas dan fungsi kita, penyuluhan kita bisa berkolaboratif dan eksklusif ya, artinya melibatkan seluruh elemen bangsa, baik pemerintah daerah, inspektorat, sekda, atau mungkin dari dunia pendidikan, komunitas, media, sektor swasta, bahkan dengan berbagai cara, dengan istilahnya yang sugi dengan 3M, multimetode, multimedia, dan multitalenta. Nah, ini.
Yang keempat tentunya mudah-mudahan yang kita lakukan adalah melakukan berorientasi berkelanjutan. Tidak hanya berhenti pada seremoni, mudah-mudahan juga berlanjut pada rencana aksi yang nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang terbebas dari korupsi. Siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan saat ini, apalagi kalau bukan hal kecil yang kita bisa, sehingga diharapkan nanti dari forum ini Bapak Ibu, Master hebat, mudah-mudahan mampu memberikan inspirasi, mengingatkan kembali sesungguhnya jiwa-jiwa kita yang sudah lebar Ramadan tidak cukup lebar. Mudah-mudahan bisa luber juga, bisa meluberkan kebaikan kepada yang lainnya, menularkan aura-aura cinta kasih peduli Indonesia yang terbebas dari korupsi ini pada yang lainnya, dan tentunya juga bisa mampu menjadikan melebur potensi-potensi buruk yang dalam diri kita ataupun masyarakat kita lebur, dan tentunya mudah-mudahan kita juga mampu melakukan perbaikan, labur, meningkatkan bahwasanya Indonesia bebas dari korupsi, Indonesia yang berintegritas itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Jika tidak generasi kita ini, mungkin anak cucu kita. Yang penting kita sudah punya cara, sudah punya rekam jejak, sudah punya satu kesempatan untuk membuktikan di barisan mana kita berdiri. Kita berdiri sebagaimana pipit-pipit ataupun semut-semut hitam yang dengan cekatan mengambil air untuk bersama-sama memadamkan api yang membakar Ibrahim. Api korupsi yang membakar Republik ini mungkin belum kita mampu menumpasnya, minimal kita sudah punya cara, punya catatan, punya rekam jejak, dan punya cerita. Karena laki-laki dewasa, orang dewasa, wanita dewasa adalah orang yang punya cerita. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Halo? Cakep. Urangi. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati. Selamat mengikuti acara Denmas BI yang ke-22 ini yang sangat dinanti. Semangat anti korupsi tetap di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembali ke studio. Jangan kemana setelah yang berikut ini. Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami Mas. Terima kasih juga. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi saya sempat menyampaikan kalau dari Master Eyang Sugi itu sambutan ya, tapi maaf saya keliru, bukan sambutan tapi keynote speaker. Dan keynote speaker ini betul-betul memang sesuai ininya ya, sesuai acaranya. Wah, yang seharusnya menginspirasi, mengarahkan fokus itu lengkap semua ada di situ. Ya, matur nuwun sangat. Mohon maaf suara saya kurang jelas ya, karena ini saya memang ada di outdoor nih, karena sedang ada kegiatan. Tadi disampaikan bahwa Master Sugi menyampaikan ada kekuatan cinta bukan kekuatan pulsa. Wah, ini adalah suatu dorongan bagi kita semua, baik penyuluh anti korupsi maupun bukan. Mari kita banyak-banyak berbuat hal yang tidak selalu harus dihargai dengan uang, karena itu justru lebih berharga. Kemudian juga Lebaran bukan akhir, tapi justru adalah awal. Termasuk juga penyuluh anti korupsi, sertifikasi bukan akhir, tapi adalah awal dari segala perjuangan yang harus kita lakukan. Baiklah, master-master semua, Bapak Ibu semua, dan mungkin juga ada adik-adik mahasiswa di sini, sudah tergabung 351 peserta dari berbagai daerah. Terima kasih ya sudah ikut bergabung di Denmas BI. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti. Ya. Kami mohonkan kepada narasumber yaitu Mas Heri Kurniawan untuk menyampaikan paparannya, tapi tentunya melalui moderator. Moderatornya adalah Master Jimmy. Mas Jimmy ini adalah seorang penyuluh korupsi. Maaf ada yang bocor ya sebentar.
Saya tutup dulu yang bocor sebentar. Oke, baik. Yang bocor sudah ditutup. Baiklah, Master semua, waktu akan saya serahkan kepada Master Jimmy untuk memimpin kegiatan diskusi pada siang hari ini. Master Jimmy, apakah sudah siap? Oke, terima kasih Master Nurrohmah. Master Nurrohmah, apakah dapat terdengar suara saya dengan baik? Jelas, Master. Monggo lanjut. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Master Eyang Sugi dari KPK Republik Indonesia, KPK RI. Yang saya hormati Master Luciana Santi dari Perpaksinas. Yang saya hormati Master Toto Suharto dari Paksiji DIY, dan seluruh Bapak Ibu, para master semuanya yang telah bergabung, ada 355 penyuluh anti korupsi seluruh DIY dan sekitarnya, yang sebenarnya kalau informasi awal itu dari seluruh Indonesia sudah ada 7.000 ya, Master Eyang Sugi ya. Penyuluh anti korupsi seluruh Indonesia sudah ada 7.000. Info dari Master Yudi ya, Kepala Perpaksinas. Baik, para master, mohon izin saya Jumianto, biasa dipanggil dengan Master Jimmy. Mohon izin perkenannya untuk memandu jalannya diskusi enak ya, masyarakat berintegritas atau Denmas BI, atau disingkat dengan DMP, yang pada hari ini, hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, atau di penghujung bulan Maret ini sampai sehari ke-22. Dan sehubungan dengan Hari Idul Fitri, maka tema pada hari ini tidak jauh dari tema Lebaran atau tema Idul Fitri, maka nanti kita akan dibersamai oleh yang terhormat Dr. Haji Heri Kurniawan Ahmad Ihsan, sarjana pendidikan, magister pendidikan bahasa Inggris. Mohon izin untuk sekilas membacakan sedikit kurikulum vitae dari Master Dr. Haji Heri Kurniawan. Beliau adalah yang bertugas di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman sebagai kepala sekolah. Nah, sambil saya membacakan kurikulum vitae-nya beliau, Master Heri sambil mungkin persiapan untuk materinya atau apa yang akan disampaikan. Siap. Master Heri, siap, Master. Master Jimmy siap. Siap, Master? Siap. Ya, sebelum waktu kami sampaikan ke Master Heri, mohon izin saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae dari Master Dr. Heri, bahwa beliau sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman. Beliau juga sebagai peserta Mambuko Kakuso Scholarship, ini dari Hokkaido University, Jepang. Kemudian juga sebagai peserta 2021 Alkop ICT Volunteer yang diselenggarakan oleh APEC, dan beliau juga sebagai peserta TOT pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas, dan beliau juga sebagai pembimbing haji dan umroh
untuk wilayah area Prambanan dan sekitarnya. Dan beliau juga aktif di beberapa organisasi, di antaranya adalah ada AMM, ada KOKAM, ada BPKP, ada PRM, ada juga Majelis Dikdasmen, ada juga IPHI, dan juga sebagai Formuska, Paksiji, dan Forum Sehati. Dan ada satu semboyan yang beliau pegang, yaitu Faiza Farokta Fangsob wa ila Robika Farhob. Nah, apa itu artinya nanti bisa Master Heri tanyakan ya, sampaikan. Baik, para master sekalian, sesuai dengan tema pada sore hari ini, kepada yang terhormat Master Dr. Haji Heri Kurniawan, kami persilakan, nanti kurang lebih waktunya ada 25 menit. 25 menit, kemudian ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Nanti kalau kurang bisa disambung lagi melalui grup WA atau melalui kontak WA oleh Master Heri. Dan juga nanti sebelum waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, akan kita ikuti sesi foto bersama. Master Heri, apakah sudah siap, Master? Siap, Master Jimmy. Baik, para master sekalian, untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada yang terhormat Master Heri. Waktu Baik. 25 menit, Master ya. Terima kasih, Master Jimmy. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tadi banyak pantun, maka izinkan kami untuk menyajikan Karmina, pantun tapi 2 baris saja, atau pantun kilat. Godong kenikir, godong sersat. Cakep. Yang hadir, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Amin. Iwak teri, iwak patin. Cakep. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami, Pak. Duduk bersamping di Denmas Bay, hatiku jatuh. Selamat semangat pagi, Bapak Ibu yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ba'du, yang sama-sama kita hormati dari KPK, Master Eyang Suki sebagai pembina dan sesepuh. Yang kita hormati pula dari Perpaksinas, sudah berkenan hadir Master Kusuma Santi. Dan yang kita hormati pula dari Ketua Paksiji, Master Dr. Toto dan seluruh jajaran, serta dari perwakilan lembaga ataupun organisasi penyuluh anti korupsi lainnya, dari inspektorat, dari OPD, dan juga semua yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami untuk menyajikan materi terkait dengan Denmas Bay edisi yang ke-22 ini, yakni Lebaran dan janji pada diri sendiri, konsistensi menjaga integritas pasca Ramadan. Oleh karena waktunya singkat, tadi diberikan waktu 25 menit, tapi akan kami coba untuk secepatnya karena khawatirnya nanti terlalu lama nabrak adzan asyar, sehingga nanti akan kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Izin untuk menyampaikan tayangan, Bapak dan Ibu. Baik, apakah sudah bisa terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah, Master. Oke, saya buat slideshow. Bapak Ibu, apa kabar? Biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Tapi dijawab dalam hati saja, gak apa-apa. Bapak Ibu, apa kabar? Siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Baik. Kalau kita dulu di kepanduan, ada ini ya, lagu ini ya. Pring reketek gunung gamping ambrol. Dasar ati mantep,
korupsi ambrol. Oke. Bapak sekalian, terkait dengan tema kita hari ini, izinkan saya, Heri Kurniawan, atau biasa disebut atau dipanggil dengan Master Heri, menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Jadi materi ini kami sesuaikan dengan 9 nilai anti korupsi, berani, jujur, mandiri, dan seterusnya. Dan karena ini temanya pasca Ramadan, Ramadan sendiri adalah bulan dalam 12 bulan Islam, salah satu di antaranya, maka ini konteks atmosfernya adalah terkait dengan ibadah bulan Ramadan bagi saudara-saudara kita yang Muslim. Namun demikian, karena ini materi nanti disimak oleh semua kalangan, maka nanti perlu penyesuaian dan kami persilakan untuk mengadaptasikan sesuai dengan keyakinan dan agama dari Bapak Ibu para peserta semuanya. Kemudian yang ketiga, disclaimer-nya adalah kita sadar bahwasanya bulan Ramadan nampaknya bulan puncak ibadah kita. Sehingga ibadah kita harian mungkin tidak bisa memuncaki atau melebihi dari ibadah di bulan Ramadan. Maka yang akan kita bandingkan nanti adalah capaian dari apa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan ini. Artinya apa? Kegiatan ini nantinya kita lihat tolak ukurnya adalah kegiatan yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Meningkat ataukah nanti malah menurun dibandingkan dengan sebelum bulan Ramadan. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah nilai-nilai integritas yang tadi kita sampaikan. Kita buat akronim berjumpa di kertas, berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Nah, nanti kita share saja materinya Bapak dan Ibu. Ini ada jingle lirik dari kami sendiri, jujur, kompeten, berdaya, dan seterusnya, dengan musik dari saudara kami, Edi Widianto Hidayat Iksan. Selanjutnya, pendahuluan Bapak dan Ibu. Ramadan adalah sebagai wahana atau zona integritas kita, yang mana selama 30 hari berjalan merupakan bootcamp integritas kita. Pada saat itu, maka kita tingkat kejujuran kemungkinan paling tinggi. Karena apa? Tanpa auditor yang terlihat oleh kita, tanpa orang lain, maka kita bisa beribadah insya Allah dengan optimal. Sehingga ketika kita mendapati wisuda, dalam hal ini adalah Lebaran, maka pasca wisuda itulah yang nantinya seperti yang disampaikan oleh Eyang Sugi, bahwasanya mulainya dari Lebaran itu, dari Syawal itu. Artinya jangan sampai ketika Syawal malah kemudian berakhir. Ketika Lebaran malah berakhir. Tapi setelah Lebaran itu, maka nantinya baru awal dari kita berkiprah dalam rangka anti korupsi kegiatan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu semuanya, para master semuanya yang berbahagia. Jadi implikasi dalam bulan Ramadan, maka ada 8 hal yang kita bisa simak, yang kita bisa catat. 1. Puasa, 2. Qiyamul Lail atau Tarawih, 3. Tilawatil Quran, 4. Sodaqoh, 5. Istighfar, 6. Doa, 7. Iktikaf, dan 8. Mengejar Lailatul Qadar. Sekali lagi, terminologi ini kami ambil dari terminologi saudara-saudara kita yang Muslim. Nanti silakan nanti disesuaikan dengan keyakinan Bapak dan Ibu masing-masing. Ayatnya sudah jelas. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada ancas tujuan la'allakum tattaqun, maka ini tidak dapat dicapai dengan gampang tapi harus diupayakan dengan keras. Sehingga paling tidak ada 3 yang harus ditingkatkan, diperbanyak di situ, yakni sholatnya, tilawahnya, kemudian sodakohnya. Namun kemudian kita rinci menjadi 8 poin tersebut. Kita akan ulik satu persatu dari puasa terlebih dahulu. Puasa kita sinkronkan dengan nilai-nilai integritas kita, maka menyasar kepada kejujuran dan disiplin diri, di mana dengan puasa maka semangatnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Implikasinya dalam anti korupsi, untuk makanan yang halal saja kita tidak memakan pada waktu kita puasa. Apalagi kalau makanan yang akan kita makan itu adalah makanan yang tidak halal, yang haram, yang subhat, yang gratifikasi, dan seterusnya. Maka tentu saja kita akan menjauhinya.
Sehingga aksi setelah Ramadan, paling tidak kita harus sudah berani mengatakan say no to gratification, say no to gratifikasi, say no to corruption. Sehingga meskipun ada atau tidak ada orang yang melihat, maka ini harus kita teguhkan dalam hati kita masing-masing. Ini makna dari puasa yang nanti akan kita implikasikan pasca Ramadan ini. Berikutnya yang kedua, Qiyamul Lail. Mangkoma Ramadana imanan wahtisyaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang Qiyamul Lail menegakkan sholat di bulan Ramadan, sholat lail, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan. Oleh karenanya, spirit dari sholat ini adalah bahwasanya kita ibadah mandiri di malam hari, di mana orang lain pada tidur, ada malas, tapi kita karena azam yang kuat, niat yang kuat, tekad yang kuat, maka berdiri kita, kemudian tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, dalam rangka kita takorup mendekat kepada Allah. Nah, implikasinya dalam anti korupsi adalah dengan sholat lail tadi melatih tanggung jawab pribadi kita, sehingga korupsi terjadi karena biasanya tidak ada atau kurang ada rasa tanggung jawab terhadap tugas kita. Kemudian aksi pasca Ramadannya adalah mengerjakan tugas atau pekerjaan dengan jujur dan tidak menunda pekerjaan. Maka tadi slogan yang kami sampaikan kepada Master Jimmy, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika sudah selesai satu urusan, maka bersegeralah meraih atau mengerjakan tugas berikutnya. Jangan ditunda-tunda. Dan kepada Allah kita hanya berharap. Baik Bapak dan Ibu para master, yang ketiga adalah tilawatil Quran. Maka dengan tilawatil Quran ini spiritnya adalah membaca dan memahami wahyu Allah. Dengan demikian, dengan membaca maka kita get insight, well informed oleh hal-hal yang dari ilahiyah. Namun ketika dalam anti korupsi, maka Al-Quran adalah compliance atau panduan kepatuhan yang tertinggi, sehingga dengan demikian akan menjaga komitmen kita kepada aturan, dalam hal ini aturan yang diberikan oleh Allah lewat agama, ataupun aturan yang diberikan oleh negara kita terkait dengan anti korupsi. Nah, aksi pasca Ramadannya adalah mematuhi SOP atau regulasi yang ada di tempat kerja, tempat tugas kita masing-masing, dengan panduan dari Quran tadi itu, atau dengan kitab suci masing-masing, atau dengan panduan dari regulasi kebijakan yang sudah ada ketentuannya di negara kita Indonesia. Berikutnya yang keempat terkait dengan sedekah, maka ini akan mencerminkan atau melatih kepedulian dan kesederhanaan kita, wabil khusus kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain dan kita sadar ada empati bahwasanya harta kita bukan milik kita semuanya, tapi sebagiannya memang untuk orang lain. Maka implikasi anti korupsinya adalah korupsi berakar dari ketamakan, sehingga sedekah bisa mengajarkan kesederhanaan atau qanaah kepada kita, dan juga empati, kepedulian kepada orang lain. Aksi pasca Ramadannya adalah hidup sederhana, sesuai dengan kemampuan, tidak terkotori dengan gaya hedonisme yang nanti akan menggerogoti sikap atau hidup kita. Kelima, Bapak dan Ibu, istighfar ini mengandung makna keberanian mengakui kesalahan. Jarang sekali orang yang bisa ndodo luputi diri atau kesalahan diri sendiri kemudian mengakui, itu jarang. Maka dengan kita beristighfar, kita yakin sadar ada kesalahan, kemudian mohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, dan implikasi anti korupsinya adalah dengan beristighfar, maka kita yakin kita sadar salah. Sementara itu di sisi lain para koruptor seringkali merasa arogan, seringkali tidak merasa bersalah, sehingga berbuat semaunya sendiri dalam rangka memperturutkan hawa nafsu. Nah, aksi pasca Ramadannya adalah berani, jujur, mengakui kesalahan dalam pekerjaan dan tidak melemparkan kepada pihak atau orang lain. Keenam, Bapak dan Ibu para master, adalah dengan berdoa. Maka dengan berdoa ini akan melatih kita, kemandirian kita, dan juga antara roja dan khauf, antara harapan dan juga rasa khawatir. Maka dengan demikian kita akan semakin mendekat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian implikasi anti korupsinya adalah mengajarkan kita melalui doa-doa itu agar kita
Kalau ada sesuatu, maka langsung kepada pemilik segala sesuatu. Langsung kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kepada yang lain. Artinya apa? Tidak usah kepada perantara-perantara, menyuap ini dan itu dalam rangka memperlancar urusan kita. Tapi langsunglah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan nanti pasca Ramadannya, maka akan menimbulkan keyakinan yang lebih tebal, bahwasanya rezeki halal itu akan datang dari Allah, tanpa kita duga jalannya, dan kita tidak akan berupaya untuk menghalalkan segala cara dalam rangka mencapai tujuan kita. Berikutnya yang nomor 7 adalah iktikaf. Iktikaf ini kita tahu bahwasanya ini adalah sarana kontemplasi, kita merenung, berdiam diri di masjid, sementara ini memutuskan hubungan dengan keduniawiannya, maka implikasi anti korupsinya adalah dengan iktikaf, maka kita mulat sariro hangroso wani. Kita berintrospeksi, atau orang Jawa bilang ngilo gitoe dewi. Apa yang sudah kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan, dan seterusnya. Maka ini adalah refleksi bagi diri kita. Dan ini penting, merupakan zona integritas personal. Aksi pasca Ramadannya adalah kita harus menyediakan waktu, dan itu baiknya secara periodis, untuk mengakses diri kita masing-masing. Apakah kita sudah on the right track, ataukah mungkin harus banyak yang masih kita perlu benahi. Terakhir, yang ke-8 adalah mengejar Lailatul Qadar, di mana kita tahu dalam terminologi Islam, Lailatul Qadar ini insya Allah tumurunipun atau diturunkannya pada 10 hari terakhir, malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Maka kita menahan kantuk, menahan capek dalam rangka mencari itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Implikasi di anti korupsinya adalah dengan Lailatul Qadar, maka menuntut kita untuk berupaya maksimal. Do your best and let Allah do the rest. Kita lakukan yang terbaik, dan biarkan setelah itu sisanya Allah yang akan menyelesaikannya. Aksi pasca Ramadannya, kita bekerja keras secara profesional, teliti, dan tidak mengambil jalan pintas yang curang. Baik Bapak dan Ibu, seperti kami sampaikan di depan, maka kita perlu mengadakan refleksi. Maka kita seyogyanya setiap hari kita mengadakan refleksi, sehingga kami buatkan di situ ada mutabaah yaumiyah, ada refleksi harian. Maka dari 8 aspek tadi, paling tidak 5 aspek akan kita coba refleksi setiap hari. 1, dalam hal sisi sholat tanggung jawabnya. 2, dalam hal tilawah atau mematuhi kepada SOP atau ketentuan yang berlaku. Sodakohnya atau peduli kepada sesamanya seperti apa dan kesederhanaannya. Yang keempat adalah istighfar atau berani jujurnya seberapa. Kemudian yang kelima adalah iktikafnya atau self-reflectionnya, open-mindednya seperti apa. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah melakukan 1 saja, maka dikasih skor 1. 2, maka skornya 2. Dan seterusnya, sehingga 1 hari paling tidak kalau kita bagus, kita bisa mendapatkan 5 skor. Sehingga kalau pada hari Ahad skornya 5, besok kita coba lagi hari Senin skornya berapa? Apakah turun atau tetap 5? Hari Selasa kita lanjutkan lagi skornya berapa? Apakah tetap 5 ataukah turun? Nah, dengan mutabaah yaumiyah pasca Ramadan ini, tidak hanya dalam hal sholat, tilawah, sodako, istighfar, dan iktikaf, tapi bagaimana nanti kita bertanggung jawab, bagaimana kita mematuhi SOP, bagaimana kita peduli kepada sesama, termasuk kita sodako atau infak, bagaimana berani dan jujur, bagaimana berefleksi atau open-minded, maka nanti nilainya harapannya dari hari ke hari tetap 5, sehingga nanti pasca Ramadan kita tidak kalah dengan selama Ramadan, tapi pasti akan meningkat dibandingkan dengan bulan sebelum bulan Ramadan. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, komitmen pasca Ramadan adalah integritas, adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun. Sementara janji diri kita setelah Ramadan adalah mempertahankan zona integritas yang telah kita bangun selama sebulan penuh. Motonya, Ramadan berlalu, integritas tetap terjaga.
berani, jujur, hebat. Terakhir, Bapak dan Ibu, silakan melihat foto. Bapak Ibu bisa menebak, betul, ini adalah gambar kerangka burung, anak-anak burung yang ada di sarang. Bayangkan Bapak dan Ibu, kenapa kok sampai dengan tinggal kerangka? Kemungkinan karena induknya tidak pulang. Induknya bukan lupa, tidak pulang. Tidak pulangnya banyak faktor. Bisa jadi ditangkap pemburu, bisa jadi diterkam binatang buas, tapi yang jelas tidak pulang. Sehingga karena tidak pulang, anak-anaknya tidak terasuh dengan baik, sehingga kemudian mati dan tinggal kerangka. Bayangkan itu kalau terjadi kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, tidak kita bisa asuh dengan baik. Karena apa? Kita ada masalah hukum terkait dengan korupsi. Sehingga naudzubillah harus menginap di hotel Predio, berapa lama gitu, kemudian anak kita tidak terasuh dengan baik, dan akhirnya kita mendolimi keluarga kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, semoga dengan foto ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan kepada Master Jimmy. Kami kembalikan waktunya kepada Master Jimmy. Nanti kalau akan dibuka sesi tanya jawab, maka akan kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa para master semua. Kita beri applause dulu lewat react di ya. Terima kasih applause-nya Bapak Ibu semuanya. Materi yang sudah disampaikan oleh Master Heri saya kira cukup jelas, dan nanti apabila para master ada yang mungkin bersamaan dengan tugas yang lain membutuhkan materi, itu ada di kolom chat, di Linktree. Nanti Bapak Ibu buka link tersebut, kemudian sudah tercantum di situ ada materi, ada absensi ya. Baik, Master Heri jangan ditutup dulu, jangan off dulu, karena nanti kita menunggu ada yang raise hand atau ada yang menanyakan lewat kolom chat. Kita tunggu sebentar. Master Nur Rohmah, nanti untuk foto bersama, apakah sudah disiapkan, Master? Baik, Master. Siap. Nanti saya foto. Oke, baik. Baik, Master Heri, karena ini kan waktunya memang bersamaan dengan waktu menjelang asar ya, sehingga ada kemungkinan sebagian sudah Bapak Ibu Master itu sudah fokusnya ke agenda berikutnya. Nah, nanti apabila ada yang menghubungi Master Heri untuk terkait dengan materi ini, mohon untuk meluangkan waktunya untuk bisa menjawab atau membalas sesuai dengan yang diinginkan oleh penanya. Siap, Master. Baik, Master Heri, dari kolom chat kita cek terlebih dahulu ya. Baik. Ya, ini di kolom chat kalau kita cek banyaknya pertanyaan absensi, Master Heri. Ya, absensi, itu yang paling penting. Ya, jadi pertanyaan absensi. Nah, Bapak Ibu, master yang menanyakan absensi ada di Linktree. Silakan dibuka, kemudian di situ ada item absensi, kemudian materi, dan juga info-info yang terkait dengan Pak Siji. Dan nampaknya memang waktunya sudah sangat terbatas, Master Heri. Pada Master Dr. Haji Heri Kurniawan disampaikan ucapan terima kasih atas materinya pada DMB sore hari ini, DMB seri yang ke-22, dan sampai jumpa lagi nanti di DMB seri yang ke-23. Master Jimmy. Kepada Master Heri disampaikan terima kasih. Bisa Master Jimmy, ada pertanyaan ini di ya. Maaf, Master Heri, jangan di off dulu.
Ada Oke, pertanyaan sebentar. siap. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama itu. Sebentar, saya ambil dari atas. Dari Bapak Zainuddin itu, Pak. Oh, dari Pak Zainuddin Ahmad. Ya, baik. Master Heri, dari Oke. Master Zainuddin Ahmad menanyakan sebagai berikut. Bagaimana kiat untuk mempertahankan semangat jujur, berani, dan konsisten? Saya ulangi, bagaimana kiat mempertahankan semangat jujur, berani, dan konsisten? Itu dari Pak Edin, Pak Master Heri, silakan dijawab dulu. Baik, terima kasih untuk Master Zainuddin Ahmad, Bapak Ibu dan para master semuanya. Faida farotafang sobat baila robika fargok, maka kita harus satu pekerjaan kemudian beralih pekerjaan yang lain. Faida azamta fatawakal ala Allah, maka kalau kita sudah berazam, bertekad kepada segala sesuatu, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya, sekeras hati. Setelah itu nanti serahkan kepada Allah sisanya. Nah, terkait dengan konsistensi ini, mau tidak mau, Bapak Ibu harus berazam kepada diri kita masing-masing. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Dan itu yang harus kita pelihara. Karena tanpa itu, maka nanti kita susah. Kejujuran pangkalnya di sana. Jadi apakah kita sudah bisa naik atau turun malahan, maka dari kejujuran itulah kita berani berefleksi untuk nanti kita harus menentukan langkah, oh saya harus begini, saya harus begitu. Jadi prinsipnya jujur itu adalah pangkalnya, insya Allah. Kemudian konsistensi itu adalah perlunya ketegasan, kekuatan hati, apa yang kita yakini kita lakukan. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Kurang lebih demikian, Master Zainuddin Ahmad. Terima kasih, Master Jimmy. Ya, terima kasih Master Heri. Semoga Master Zainuddin ya bisa menerima jawaban dari Master Heri. Masih ada pertanyaan berikutnya, Master Heri. Ini pertanyaan berasal dari Sudinar. Sudinar ini adalah mahasiswa Poltekkes. Ada pertanyaan sebagai berikut, Master Heri. Apabila hasil dari muamalah Ramadan kurang memberikan efek terhadap masalah korupsi, solusi berikutnya seperti apa? Saya ulangi lagi, Master Heri. Apabila hasil dari muamalah Ramadan itu kurang memberikan efek terhadap masalah korupsi, solusi berikutnya itu apa? Gitu dari Sudinar, mahasiswa Poltekkes. Langsung dijawab, Master Heri. Baik, terima kasih Master Jimmy. Kepada Master Sudinar, mahasiswa Poltekkes. Tadi yang disampaikan oleh Master Eyang Sugi sangat bagus. Artinya apa? Dari hal-hal yang kecil, maka insya Allah akan menjadi yang besar. Kita tahu bahwasanya badai di Amerika Serikat itu salah satu disebabkan karena apa? Kepakan sayap apa namanya? Butterfly, kupu-kupu. Tapi karena jumlahnya jutaan, maka kepakan sayap tadi kemudian bisa menimbulkan badai. Nah, seandainya muamalah Ramadan itu kok kurang berefek, maka nyuwun ngapunten, paripaos Jawi, ada terminologi, ada nasihat baik di Jawa ini, ojo jeleh dadi wong apik. Maka teruslah seperti itu. Seandainya tidak bisa mempengaruhi orang banyak, paling boten setidaknya mempengaruhi diri sendiri untuk menuntun kepada kebaikan. Syukur nanti melebar lagi dalam keluarga, syukur tetangga terdekat atau satu kampung, jamaah dan seterusnya. Dan jangan lupa harus berserikat. Jangan lupa harus berkumpul, berkomunitas, maka perlunya Bapak dan Ibu para master berkumpul di Paksiji atau Perpaksinas ini karena apa? Gotong royong supaya memberikan efek kepada anti korupsi di Indonesia. Demikian Master Sudinar. Terima kasih. Baik, terima kasih Master Heri. Sekarang jam 15:14 karena ini masih ada beberapa pertanyaan, tetapi waktunya mengingat nanti kita harus
mengakhiri sebelum waktunya absen pulang ya, Master Heri ya. Ye. Saya tutup dengan Atau Master bagaimana? bisa saya tutup Master? Oke, Oke, saya tutup bisa. dengan pantun nggih. Oke, silakan Master Heri. Bersandar pagar di pinggir kali. Cakep. Waduh, kenceng banget. Menanti datang pujaan hati. Cakep. Walau digetar berjuta kali, semangat anti korupsi akan terhenti. Aplaus untuk kita semua. Cakep. Semangat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Master Heri dan untuk Master Ida Darmawan dan juga Master Sri Untari. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Nanti dapat ditanyakan lagi di DMB sehari ke-23. Demikian Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. DMB sehari ke-22. Saya sendiri mohon maaf jika dalam memandu diskusi pada sore hari ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Heri. Master Nurrohmah. Ini. Silakan Master Nurrohmah. Siap, Master. Kami haturkan terima kasih kepada Master Dr. Heri dan Master Jimmy yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, Master semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Ini adalah ujung dari kegiatan kita. Saya sebagai MC dadakan, MC ban serep ya, karena Master Ari tadi kesulitan sinyal. Sangat berterima kasih, sangat menghargai kehadiran teman-teman, dan jangan lupa bahwa kegiatan ini rutin diadakan 1 bulan 1 kali. Maka jangan lupa hadir untuk pertemuan yang akan datang pada Denmas Bay ke-23. Acara selanjutnya yaitu kita akan foto bersama. Maka mari kita bersiap-siap foto bersama. Izin saya akan memfoto teman-teman semuanya. Di sini ada 14 halaman ya. Dari 14 halaman ini dimohon untuk kita tidak tahu ada di yang mana, sehingga kita mari bersiap-siap selalu tersenyum ya. Mau pose tersenyum atau pose apa, Master? Dan Bapak Ibu semuanya, ada request atau tetap begini aja? Pakai jempol, Bu. Jempol Jogja istimewa. Oh, Jogja istimewa. Wah, oke, boleh. Jempol begini ya. Tapi mohon maaf saya tidak ikut karena saya harus mencet ini ya. Baik, Master semuanya, Bapak Ibu, silahkan semuanya berpose dengan jempol istimewa karena kita sedang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu. Ini masih amatiran. Baik, slide kedua. Slide kedua siap. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan lagi. Selanjutnya slide ketiga. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah menebarkan jempol. Apresiasi kepada kami Paksi JDIY. Terima kasih juga Master Salbiah sudah mengerahkan mahasiswanya. Saya lanjutkan slide keempat. 1, 2, 3. Terima kasih Master Santi. Sukses Master. Ya, terima kasih Mas Rani. Selanjutnya slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3.
sudah mulai slide ke-6 ini sudah ini ya, tidak ada yang on cam, tapi tidak apa-apa karena ini sebagai ini ya, sebagai dokumentasi. Jadi meskipun tidak ada orangnya tetap kita foto. Ada orangnya sih, tapi tidak membuka kamera. Slide Buka. ke-7. Slide ke-8 sebentar. Slide ke-8. Makasih Mas Eyang. Slide ke-9 sebentar. Slide ke-9. Slide ke-10. Sebelas. 12. Oh, ternyata 12 saja. Baik, alhamdulillah sudah difoto semua master-master. Barangkali tadi sudah ada yang keluar sebelum selesai, nggih. Tapi tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran master semua. Mari selalu kita jaga integritas semampu yang kita bisa, nggih, semaksimal mungkin. Dan kemudian jangan lupa untuk mengajak kami berkolaborasi dari Paksi JDIY, saling berkabar. Insya Allah Paksi JDIY siap jika ada teman-teman dari sini yang misalnya ingin ikut sertifikasi atau hal yang lain. Begitu nggih? Baik, karena ada pengumuman apa Master Ketua sebelum saya akhiri, Master Ketua? Ampun, matur nuwun semuanya atas partisipasinya. Matur nuwun Master Santi, Master Sugi, Master Haka. Luar biasa, Master Jimmy dan semuanya. Terima kasih sekali kehadirannya semua, Master Eyang Sugih, Master Santi, Master Haka, Master semuanya nggih. Kalau gitu akan saya Matur akhiri. nuwun. Ada salah hilaf kami mohon maaf. Kami akhiri kegiatan kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam. Ya Master, terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Izin live up ya. Jos. Assalamualaikum. Matur suwun Bapak. Master Heri, terima kasih Waalaikumsalam. sekali sharingnya. Master Ali, nggih. Dadah Master. Bagus, mantap Master. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Astagfirullah, siapa ini? Izin live up nggih para master. Assalamualaikum. Ye, terus.